Apa sih revolusi industri itu? Industrial Revolution atau revolusi industri adalah suatu perubahan secara besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya, sehingga menjadikan setiap prosesnya jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Revolusi. Oke, revolusi adalah suatu perubahan yang terjadi secara cepat dan dapat mengubah dasar-dasar dalam kehidupan. Industri adalah salah satu sektor ekonomi di mana kita dapat mengubah barang mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai lebih tinggi. Gabungan kedua kata tersebut telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas sejak kemunculannya mulai dari era 1.0 sampai sekarang yang kita jalani di era 4.0. Nah, kita akan bahas perkembangan revolusi industri dari era 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah, ini adalah salah satu contoh perkembangan revolusi industri. Coba tebak, revolusi industri keberapa? Ayo, biar tahu, kita simak videonya ya. Industri yang pertama kali terjadi, tepatnya pada abad ke-18 pada tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang dan juga transportasi. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada, serta memproduksi sebuah produk, khususnya pada beberapa bidang seperti berikut: pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Revolusi Industri 1.0 ini pertama kali muncul di Britania Raya, yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di daerah Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Sebelum adanya revolusi ini, proses sebuah produksi maupun jasa merupakan suatu hal yang sulit karena memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya besar karena semua dilakukan secara manual. Juga dalam hal transportasi, di mana tenaganya masih menggunakan tenaga manusia dan juga hewan. Dengan adanya revolusi tersebut, segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan juga murah. Tepatnya di Inggris, di mana mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan hasil serta produktivitas industri di sektor tekstil. Dan juga di mana adanya kereta uap yang menggantikan tenaga hewan dan juga manusia yang sangat membantu dalam hal transportasi. Era tersebut, transportasi internasional yang digunakan adalah transportasi laut yang masih menggunakan serta mengandalkan tenaga angin yang tidak selalu bisa diandalkan karena dapat bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin saat dibutuhkan sama sekali. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 terjadi di awal abad ke-19 hingga abad ke-20. Ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akan tetapi, kendala lain yang ditemukan pada masa tersebut menyangkut masalah dalam proses produksi. Yaitu pada bagian transportasi. Guna mempermudah proses produksi di dalam pabrik yang biasanya cukup luas, sebelumnya masa revolusi industri 2.0, proses pengerjaan perakitan mobil hanya dilakukan di tempat yang sama.
di tahun 1913 terciptanya sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Berbeda dengan revolusi industri 1.0 dan 2.0, revolusi ketiga ini ditandai dengan digantikannya tenaga manusia. Bisa dikatakan, revolusi industri 3.0 merupakan saat di mana penemuan mesin penggerak memiliki kemampuan untuk berpikir secara otomatis, seperti robot ataupun komputer. Seperti yang kita ketahui, kini dunia tengah memasuki era digitalisasi. Hampir seluruh aktivitas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, seperti menghitung atau menyimpan dokumen, digantikan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga makin meluas. Bukan hanya di bidang industri, tapi juga informasi. Peristiwa revolusi industri 3.0 ini menempatkan komputer sebagai otak dari sebuah mesin. Robot menjadi tangannya, pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual menghilang. Namun, ini bukan berarti tugas manusia di produksi bisa digantikan sepenuhnya oleh robot. Pabrik-pabrik mobil semula berpikir revolusi industri 3.0 ini akan seperti 2.0, di mana produksi paralel diganti total oleh lini produksi. Robot akan secara total digantikan oleh manusia. Jika dilihat dari sisi positif, kemajuan teknologi digital semacam ini sangat memudahkan pekerjaan manusia. Dengan demikian, potensi terbesar dari manusia bisa dioptimalkan meliputi cara berpikir, menciptakan karya, sampai ke pemimpinan. Mengenai sisi negatif, digitalisasi dan komputerisasi membuat kejahatan-kejahatan baru muncul. Contohnya, penipuan digital yang menggunakan komputer. Revolusi Industri 4.0 atau 4.0 atau yang sering disebut dengan Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi siber. Revolusi 4.0 ini muncul di abad ke-21 dengan ciri utama adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencangkup sistem siber sampai fisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Contoh terdekatnya, munculnya transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi yang terjadi. Memang, perubahan sering kali diiringi banyak dampak negatif dan menimbulkan masalah-masalah baru. Namun, perubahan juga selalu bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Ada berbagai dampak positif dan negatif revolusi industri khususnya di bidang ekonomi, lingkungan, politik,
dan sosial dan budaya. Yang pertama, dampak positif di bidang ekonomi dan bisnis. Dampak perubahan industri di bidang ekonomi dapat dilihat dari berbagai pengaruhnya terhadap laju ekonomi suatu negara. Bagi negara-negara yang siap menyambut adanya revolusi industri, tentu perekonomian serta pertumbuhan bisnis dan industri di berbagai sektor dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan ini terjadi bukan tanpa alasan, tapi dikarenakan tingkat produktivitas di berbagai hal mulai dari hulu sampai hilir telah menjadi lebih efisien dan juga efektif. Yang kedua, dampak positif di bidang lingkungan. Lingkungan merupakan sektor yang akan menerima dampak langsung sekaligus yang terbesar dari adanya revolusi industri. Meskipun pada saat ini dampak negatif revolusi industri terhadap lingkungan masih saja mendominasi, diharapkan arah perkembangan teknologi di era 4.0 ke depannya mampu mempertimbangkan masalah lingkungan agar terwujudnya keberlanjutan. Yang ketiga, dampak positif di bidang politik. Dampak revolusi industri dalam bidang politik dapat dilihat dari penerapan kebijakan-kebijakan strategis oleh pemerintah yang dapat membantu dunia bisnis dan industri menjadi lebih maju. Selain itu, secara tidak langsung di bidang politik, revolusi industri mengakibatkan martabat suatu bangsa dapat naik atau bahkan turun di mata negara-negara lain karena kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan yang diakibatkan oleh revolusi industri. Lalu ada pula dampak negatif perkembangan revolusi industri. Yang pertama, dampak negatif di bidang ekonomi dan bisnis. Jika revolusi industri membawa angin segar bagi negara-negara yang siap menyambutnya, maka lain halnya dengan perekonomian negara-negara yang masih berusaha untuk berkembang. Alasannya adalah negara-negara ini butuh upaya lebih agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk mengejar ketertinggalan mereka. Apabila dalam jangka panjang negara-negara tidak mampu beradaptasi, maka jarak menuju kemakmuran akan jadi semakin jauh. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari revolusi industri dari era 1.0 sampai 4.0. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami.